Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat selalu, damai sejahtera. Kristus ada selalu menyertai Bapak Ibu dimanapun berada pada saat pagi hari ini, di dalam segala aktivitasnya. Namun sebelumnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kekasih jiwa kami. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena ada lagi waktu bagi kami untuk kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat yang ke-6. Satu ayat saja kebenaran firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tema perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, rasa aman yang sesungguhnya hanya bisa ditemukan ketika kita dekat dengannya. Rasa aman adalah salah satu hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang, dimanapun dan kapanpun. Namun banyak hal yang dapat merampas kenyamanan dan ketenangan hidup kita di hari-hari ini, seperti kejahatan, mara bahaya, dan wabah penyakit yang seperti COVID-19 yang terus mengusik ketenangan kita entah sampai kapan hal ini berlalu. Dan masih banyak lagi penyakit lain yang muncul kapan saja dan dari mana saja tanpa kita duga. Walaupun hidup berkecukupan, tetapi jika jiwa kita selalu khawatir dan ketakutan, maka semua yang kita punya akan terasa tidak berarti. Rasa aman tidak dapat dibeli dan juga tidak akan kita dapat jika hanya mengandalkan kekuatan dari dunia ini. Seringkali kita berpikir bahwa rasa aman adalah ketika tidak ada musuh atau masalah di sekitar kita. Tapi rasa aman yang sejati bukanlah ketika tidak ada musuh di sekitar kita, melainkan ketika kita merasakan damai sejahtera Tuhan di tengah masalah atau badai dalam hidup ini, di mana ada janji perlindungan, penjagaan Tuhan. Tetapi rasa aman juga bukan berarti kita tidak berhikmat. Kita juga perlu berjaga dan waspada dengan musuh-musuh di sekitar kita. Situasi hari-hari ini menguji hati kita dalam dua hal. Yang pertama, kasih kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh berserah, bergantung penuh kepada Tuhan? Yang kedua, kasih kepada sesama. Apakah kita egois menyimpan semua hal untuk keamanan kita pribadi atau berbagi kepada yang membutuhkan? Apakah kita bergerak dan tergerak oleh belas kasihan akan jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan, yang dalam kondisi belum menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan pribadi mereka? Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Rasa aman yang sejati hanya dalam Tuhan. Dia adalah pelindung dan penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Mazmur 121 ayat 1-8. Jangan dikuasai oleh ketakutan dan situasi sekitar kita. Justru kita harus berdoa untuk bangsa-bangsa supaya dikuatkan, dimampukan melewati bencana yang kita hadapi akhir-akhir ini. Di tengah ketidakamanan, ada sebuah jaminan yakin, yaitu keyakinan iman di tengah orang-orang percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, sakit, penyakit sekalipun, kita diciptakan sebagai orang-orang lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 31-39. Jadilah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi hidup kita penuh dengan rasa aman yang sejati dari Tuhan. Mari kita tetap bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Khawatir, tekanan batin dan ketakutan adalah pencuri sukacita. Bersyukur, berserah dan percaya kepada Tuhan, di sanalah letak sukacita. Bersukacitalah. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Mazmur 5 ayat yang ke-12. Soli Deo Gloria, amin, untuk kebenaran firman Tuhan.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pagi hari ini. Biarlah kami boleh terus dipelihara, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan pada akhirnya, kehidupan kami boleh menjadi kepujian dan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami. Haleluya. Amin.